Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, ya, terima kasih atas kehadirannya di waktu-waktu yang cukup sudah sangat siang. Masih senantiasa kita berkumpul di acara ini dalam rangka tujuannya adalah saya bertugas untuk menyebarluaskan atau jadi influencer lah apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak itu dicoba disebarluaskan. Judulnya adalah membentuk budaya positif di sekolah. Ini hampir sama dengan yang sudah saya share kemarin. Itu yang kemarin adalah tugas koneksi antar materi. Jadi saya bahas materi-materinya yang sebagian sudah di sana, dan ini lebih lanjutnya, mungkin lebih ke teknisnya, karena memang di video kemarin itu saya tidak bisa membahas semuanya, dan itu pun juga memang sudah 30 menit lebih ya kalau tidak salah, sehingga akan membuat yang memperhatikan itu jadi kurang fokus kalau sudah terlalu ngayayai gitu ya. Nah, kemarin sudah dibahas, bagi yang sudah menyimak videonya mungkin akan lebih nyambung gitu ya. Lanjut Pak Hum. Jadi tujuannya hari ini adalah yang pertama adalah menyebarkan pemahaman budaya positif, yang keduanya ingin mencoba agar Bapak Ibu Guru bisa membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kemarin kita tuh sudah membahas budaya positif itu bisa diciptakan melalui lingkungan positif. Lingkungan positif itu bisa dibentuk, diciptakan melalui adanya disiplin positif. Nah, disiplin positif di dalamnya itu diantaranya adalah keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi sekarang sudah mulai bergeser di antara peraturan kelas atau peraturan sekolah itu dicoba digeser diganti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, nanti bagaimana cara membuat keyakinan sekolah itu atau keyakinan kelas itu? Nah, ini di sini sudah terlihat memang budaya positif itu yang sudah sangat umum, dan peraturan kelas itu adalah bagian hal yang sangat bagian kecil lah itu ya, bagian kecil dari usaha untuk menciptakan budaya positif. Lanjut, Pak Hum. Nah, ini skemanya kurang lebih untuk menciptakan disiplin positif. Kemarin kita sudah membahas apa yang disebut dengan disiplin. Kemudian ada juga sudah dibahas teori motivasi, kemudian segitiga restitusi, dan mungkin yang belum sampai dibahas adalah posisi kontrol guru, kemudian kebutuhan manusia, dan yang terakhir adalah keyakinan kelasnya. Jadi ini diantaranya skema untuk menciptakan disiplin positif itu diantaranya Bapak Ibu Guru memang harus memahami dulu semua teori-teorinya sehingga nanti bisa lebih nyata pemahamannya, dan yang paling ujungnya adalah membentuk keyakinan kelasnya itu. Dalam segitiga restitusi kemarin kita sempat membahas ada 3 sisi, diantaranya menstabilkan identitas, yang keduanya adalah menanyakan keyakinan, kemudian yang sisi satu lagi adalah memvalidasi kesalahan. Sisi itu tidak harus berurutan dulu, mau mulai dari mana saja boleh, dimana alangkah baiknya ketiga sisinya memang kena gitu, ketiga sisinya. Nah, di antara menayangkan keyakinan kelas itu berarti kan untuk melaksanakan di segitiga restitusi harus ada dulu keyakinan kelasnya. Kalaupun memang tidak ada, itu bisa diganti dengan hal-hal yang lebih universal, misalkan apalagi anak-anak kita itu sudah SMA, mereka juga tahu misalkan terlambat itu salah, harusnya
tepat waktu dan lain sebagainya, mereka sudah tahu gitu. Tapi alangkah baiknya kalau dibentuk dulu keyakinan kelasnya, atau mungkin dalam yang lebih spesifiknya mungkin kesepakatan kelas. Nah gitu. Nah, bagaimana membuat kesepakatan kelas itu gitu. Mungkin kalau selama ini peraturan itu datangnya dari sekolah atau dari guru yang merumuskan, siswa hanya melaksanakan, siswa hanya bisa menerimanya saja. Nah, kalau keyakinan kelas itu datangnya harus dari siswa dulu, dari siswa datangnya, sehingga kalau memang peraturan atau keyakinan kelasnya itu memang dibuat oleh siswa, itu akan timbul ke tanggung jawab dari mereka sendiri kalau memang mereka sendiri yang membuatnya. Lanjut, tahu? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas gitu ya? Kita bisa sedikit mereview, misalnya mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Pasti ada alasannya. Mungkin berbagai macam, ada yang takut ditilang lah, apalah gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang berpikir untuk keselamatan dan lain sebagainya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M kemarin-kemarin waktu zaman Covid? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan dan lain sebagainya? Nah, ujung-ujungnya kenapa harus pakai keyakinan? Karena dengan menumbuhkan keyakinan, nanti itu bisa mendukung motivasi intrinsik. Jadi kalau misalkan hanya peraturan saja, mungkin bagi beberapa orang bisa muncul, oh demi keselamatannya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang lain itu hanya takut ditilang, hanya karena takut sama guru, hanya takut karena dihukum, dan hal-hal yang seperti itu kan masuknya motivasi eksternal. Motivasi eksternal tidak efektif untuk membuat disiplin siswa. Kenapa? Karena ketika misalnya kita membuat aturan kalau terlambat sekolah, anak-anak ditelanjangin sebelah sepatunya, misalnya gitu ya, atau disuruh baris, atau harus dilakukan apa dulu. Nah, ketika hal itu dilaksanakan, nah itu kan berarti kan harus kontinu. Harus kontinu. Ketika itu enggak ada, maka anak akan kembali lagi, biasa lagi, telat lagi, dan sebagainya. Tapi kalau yang kita munculkannya adalah motivasi intrinsiknya, kenapa harus datang tepat waktu? Nah, nanti lama-kelamaan maka anak itu akan lebih merasa bertanggung jawab lah terhadap dirinya. Kalau yang kita tumbuhkan adalah motivasi intrinsiknya. Nah, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, keyakinan yang nantinya akan diambil dari nilai-nilai kebajikan yang universal itu bisa membuat motivasi intrinsik anak-anak muncul. Tujuannya, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa harus tidak peraturan kelas gitu namanya. Lanjut. Lalu ciri-cirinya mungkin ya, keyakinan kelas itu seperti apa? Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Peraturan itu biasanya lebih rinci. Tidak boleh membawa HP ketika saat belajar. Kalau bawa HP berarti nanti HP-nya disita. Kalau disita misalkan nanti yang ngambilnya harus orang tua dan sebagainya, panjang lah gitu. Dan biasanya peraturan itu rinci, tidak umum. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya positif, bukan kalimat negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak, misalkan ada 5, ada 6, sehingga nanti akan mudah penerapannya. Tapi kalau banyak kayak peraturan-peraturan juga ujung-ujungnya nanti
harus lihat lagi. Jadi nggak usah banyak-banyak kalau keyakinan kelas itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya mengikuti atau berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan sesuatu yang sudah baku, ditetapkan begitu dan gak dirubah-rubah, itu bisa berubah-ubah. Mungkin setiap tahun lah kita rubahnya sehingga akan menuju kepada keyakinan yang bagus lah gitu. Keyakinan kelas mungkin kalau sudah dibuat nanti bisa dipakai kertas karton di dalamnya, dibuat poster-poster dan lain sebagainya sehingga nanti akan muncul mudah bagi anak-anak itu untuk menerapkannya. Mungkin dulu-dulu juga sebenarnya mungkin sudah banyak sih diterapkan, kayak misalkan 5S, senyum, sapa, salam, apalagi sotoy, songong, bukan ya? Senyum, sapa, salam, sopan santun gitu ya. Nah itu kan sebenarnya itu nilai-nilai kebajikan yang itu sebenarnya. Dari dulu mungkin sudah ada, hanya kesininya penerapan aturan-aturan di sekolah, hukuman dan lain sebagainya itu masih banyak diterapkan sehingga didorong lagi bahwa untuk menciptakan budaya positif, menciptakan disiplin positif, buatlah keyakinan kelas yang nantinya mungkin akan terbentuk sebuah keyakinan sekolah. Nah itu kira-kira sampai di sini dulu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, yang untuk selanjutnya saya akan coba teknisnya pas dipraktek di lapangannya membuat keyakinan kelas gimana sih gitu ya. Itu di sebelahnya, di tab sebelahnya. Nah ini nanti kita akan coba membuat ini, namun sebelum itu mungkin ada masukan, saran dan sebagainya, kita diskusi. Bukan berarti saya yang lebih tahu gitu, atau kalau bahasa Pak Herlan itu budaya positif berarti yang pematerinya harus positif dulu. Ini hanya sekedar berbagi, sharing, bukan berarti saya yang lebih bisa gitu. Oke, sampai sini dulu, silakan kalau ada yang mau ada masukan dan lain sebagainya. Pakai mic. Ini sekalian saya juga lupa, nanti mohon izin ini direkam, nanti akan diupload, mungkin butuh izin dari Bapak Ibu guru. Enggak? Udah monet belum? Ya. Akun YouTube-nya udah monet belum? Boleh, ada. Apa? Tinggal dipakai nih. Udah tinggal ngomong aja. Yang pertama yang saya tanyakan, bahasa. Kenapa harus keyakinan? Anda menyebut keyakinan, tapi di situ ada nilai. Kalau keyakinan berarti boleh dong memasang doktrin kelas. Kalau kita bicara keyakinan dan doktrin berarti menjurus kepada hal yang bersifat kekerasan. Coba aja lihat. Kalau keyakinan kelas, kan sekarang sudah ada misalkan nilai-nilai kesepakatan kesiswaan ya. Jadi kalau nanti muncul keyakinan kelas, berarti itu yang namanya doktrin nilai yang dikerumuskan oleh kesiswaan gugur semua. Karena belum tentu diyakini. Makanya kenapa satu itu ya harus kata keyakinan. Apakah dari sononya, dari CGP-nya harus kata keyakinan ini? Jadi saya yakin apa ini? Yakin tuh nggak jelas ini kemana arahnya. Karena Anda menulisnya di situ nilai. Loh, kalau sudah ada nilai kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan itu sifatnya ideologis, berarti mengarah ke doktrin. Kalau doktrin itu biasanya dipaksa. Kalau katanya kan keyakinan harus tumbuh, lihatin tuh poin-poinnya. Universal, nggak bisa dong universal itu, nggak ada keyakinan universal itu. Keyakinan itu pasti bukan lawan universal, lokal, abstrak, bukan abstrak, maksudnya krusial, radikal loh bahasa sayanya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Itu kan ada nilai-nilai kelas, nilai-nilai kelas. Nah, yang kedua, kalau keyakinan kelas ini prakteknya nanti akan berbenturan dengan norma sekolah enggak? Kan norma sekolah sudah ada. Makanya pemateri harusnya ngasih contoh. Ini loh contoh keyakinan sekolah tuh kayak gini. Tarik aja yang di kelas itu. Jadi kita tahu ini ke arah mana nih, saya nggak paham ini. Ya, boleh. Dua aja dulu. Makasih. Kita sambung dulu, minimal ada 3 orang lah, 2 orang boleh. Silakan. Mau menanggapi pertanyaan Pak Muntaha, silakan. Mau yang lain silakan. Enggak, saya mau komen aja sebenarnya mah.
Jadi yang kalau saya yang lihat Mas, saya tanggapi gitu dari slide yang sudah dijabarkan itu, jadi seakan-akan apa ya, ngebentuk siswa kita supaya jadi anak baik dengan budaya positif dan tanpa hukuman gitu kan. Bagi saya si keyakinan itu, bagi saya karena saya guru SMA itu udah terlewati gitu. Artinya anak-anak saya itu udah punya keyakinan yang misalnya sampah itu nggak ada sampah itu sehat segala macam, hal itu kan sudah ada di anak saya. Dan ketika dia udah tahu tapi nggak dilakonin, artinya dilanggar, bagi saya hukuman itu tetap perlu gitu loh. Itu satu. Terkecuali saya ngajar di anak SD yang keyakinannya nggak ada gitu loh. Karena saya punya pengalaman real, ponakan saya masih balita lah, dia main deket motor Pak Abul. Motor baru jalan, baru berhenti gitu kan, knalpotnya panas. Ya saya ngomong asal cetuk aja, udah biarin, nanti dia juga belajar gitu. Nanti kena knalpot panas lah, emaknya ngoceh. Itu kan masih kecil, masih bayi, artinya kan keyakinannya belum tumbuh. Itu loh yang mau saya garis bawahi. Di SMA saya poin itu sudah saya lewati gitu. Artinya ya tinggal yang ada, lu mau jalanin atau enggak. Kalau enggak dijalanin ya gue hukum gitu loh. Oke. Dua dulu karena dua-duanya nanya nih. Baik, dari pemuntaha kenapa harus keyakinan? Itu lebih cenderung kepada agama ya, ideologi. Kenapa ada ideologi? Kalau memang bahasanya apa dari sananya? Ya, bahasanya memang dari sana ada keyakinannya, tapi memang bisa juga kita bahas, disebut juga dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas bisa juga dibuat seperti itu gitu. Kontrak belajar misalnya. Ya, kesepakatan kelas bisa, tapi memang mengarahnya kepada nilai-nilai itu ya. Kesepakatan kelas kayak misal, atau mungkin kita ambil contoh dulu Pak Hum yang di sebelah. Yang di sebelah saya coba, ya ini, membuat keyakinan kelas. Pertama ada yang disebut dengan peraturan sekolah, peraturan kelas ya. Memang ya langkah yang paling mudah untuk membuat keyakinan kelas itu dari aturan sekolah yang ada. Misalnya, ada saja nggak kebaca nih. Dilarang buang sampah sembarangan. Misalkan bahasanya begitu. Kita rubah ke dalam kalimat positif. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Sebenarnya itu nilainya apa sih? Nilai-nilainya itu, nilai universal, nilai-nilai kebajikannya. Oh, itu adalah keselamatan atau kesehatan. Keselamatan, kesehatan itu. Ini sebenarnya aturan-aturan itu kan nyambungnya ke situ. Nah, sehingga nanti keyakinan kelasnya, bacain Pak Hum, keyakinan kelasnya adalah Menjaga kebersihan demi kesehatan. Atau jagalah kebersihan demi kesehatan kita, gitu bahasanya gitu. Kan nanti bisa saja ketika anak-anak membuat peraturan sekolah itu banyak munculnya, misalkan Pak jangan di dalam buang menyampah di kolong-kolong meja Pak, itu kan bisa disatukan nanti ujung-ujungnya jadi nilai kebajikannya apa sih itu? Apa saling menghargai, saling menghormati, sehingga nanti bentuklah keyakinan kelasnya di situ gitu. Sehingga bahasa jagalah kebersihan demi kesehatan, anak-anak itu tahu asal usulnya itu peraturan apa saja sih di dalamnya itu, gitu. Di dalam, oh ternyata kalau buang itu juga berarti dia melanggar keyakinan ini. Ketika mereka misalkan apalagi dilarang lari-lari di koridor dan lain sebagainya, ujung-ujungnya misalkan demi keselamatan juga. Sehingga nanti nilai keyakinan kelasnya terserah mereka membentuknya apa nanti gitu ya. Nah itu salah satu contohnya, maksudnya gitu. Cara membuat keyakinan kelas itu nanti salah satu contohnya kayak begitu. Jadi kita mencoba menurunkan, kalau bahasanya misalkan dilarang buang sampah sembarangan saja, itu kan nggak ada nilainya. Memang anak-anak tahu, sekalian nyambung dengan parent, memang anak-anak tahu nilai buang sampah sembarangan itu nggak boleh, apa dan sebagainya. Apalagi SMA itu sudah banyak tahu lah gitu. Tapi di sini kita mengingatkan, apalagi kalau itu disepakati bareng-bareng, sehingga nanti muncullah tanggung jawab mereka juga di situ gitu.
Sehingga ketika ada misalkan pelanggaran lain dan sebagainya, ya tinggal kita tanyakan apa keyakinan yang sudah kita sepakati, apa kesepakatan yang sudah kita sepakati. Nah, keyakinan di sini memang tidak mengarah ke ideologi ya, hanya mungkin lebih ke bentuk setuju nggak sih gitu. Jadi semuanya sama-sama yakin gitu, sepakat lah gitu, kesepakatan. Nah itu kira-kira gitu. Atau mungkin ada yang berkomentar lebih lanjut, silakan Pak Kos. Baik, terima kasih Pak Endang atas waktunya. Ini lebih ke apa ya? Mungkin menambahkan atau nanti diskusi bareng lah tadi bahasanya. Untuk membuat keyakinan kelas ini berarti seperti halnya asesmen diagnostik mungkin di awal pembelajaran seperti itu ya, disepakati atau dibuatnya. Kemudian yang kedua, apakah keyakinan kelas ini hanya dibuatnya oleh persetujuan siswa dan wali kelas atau masing-masing guru bisa membuat keyakinan kelas atau aturannya masing-masing. Lalu yang ketiga, bahasanya bolehkah bahasa yang formal atau bahasanya bahasa yang gaul seperti bahasa lebih dekat dengan si siswa gitu, lebih dekat dengan anak-anak zaman sekarang. Nah, seperti itu aja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azmi. Pak Humaydi dulu silakan. Dari tadi menanggapi saja keterkaitan tentang ideologi Pak Mun ya. Tadi kalau melihat dari keyakinan kelas ini, yang muncul di kita itu baru percaya Pak, baru percaya belum meyakini karena belum paham tentang maksudnya apa. Padahal ketika dibangun dengan yang tadi aja, membuat untuk yang keyakinan ini sama halnya seperti tahu kenapa ada perintah. Kalau di sini kan dengan rangkaian-rangkaiannya dilarang menjadi positif, menjadi perintah. Dilarang ini kan sesuatu yang negatif ya. Kemudian dijadikan perintah yang mengacu, kalau ngelihat dari sini hitungannya, kalau dari alur yang ada di sini, peraturan yang ada di sekolah harus diikut sertakan muncul dari keyakinan siswa itu sendiri. Kalau sudah percaya kemudian meyakini, maka tumbuh kesadaran, tidak lagi dengan dalam bentuk perintah yang ada di aturan-aturan sekolah. Mungkin itu. Tapi dari sisi lain secara ideologis mungkin lebih kepada radikal karena ada bentuk kata-kata keyakinan. Tapi kalau dari sisi yakin itu sudah jelas percaya, tapi kalau sudah percaya belum tentu yakin. Mungkin itu. Ya. Silakan Bullah. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya yang pertama, salah satunya pertanyaannya ini terkait keyakinan ini, apakah bisa keyakinan ini dilakukan tanpa ada hukuman gitu, tanpa ada hukuman? Karena secara yang sudah saya alami dalam artian dalam perjalanan di SMA ini, saya setuju dengan tadi Pak Herlan sebutkan, keyakinan ini kayak lebih ke arah lebih dasar gitu. Lebih dasar dalam artian lebih condong untuk ke anak-anak yang masih di bawah, seperti anak SD atau anak TK atau bagaimanalah itu ya. Nah di SMA ini yang saya ketahui, siswa-siswi itu sebenarnya sudah tahu dengan hal-hal yang seperti itu. Cuman balik lagi, kalau cuman sekedar istilahnya kesepakatan tanpa ada hukuman, saya rasa agak berat gitu. Saya rasa agak berat, paling itu aja sih gitu. Terima kasih. Pak Ali mungkin menambahkan. Nggak bisa langsung berdebat, langsung ini gantian nih. Iya. Pelan nih. Terima kasih. Jadi saya sebenarnya sih memang setuju dengan apa yang dikatakan Pak Herlan dan Pak Hedi. Mungkin yang tadi di tab yang sebelumnya itu yang Pak Hum ini buang sampah dan dikasih dampaknya dan lain-lain, benar kata Pak Herlan bahwa anak SMA udah bukan lagi anak yang nggak tahu akan dampaknya. Mereka itu udah siswa yang apa yang mereka lakukan mereka udah tahu sebab akibatnya. Dan sekarang yang ada di 27 khususnya di sekolah kita yang saya alami, kalau
sudah dikasih sanksi pun anak-anak belum tentu mau patuh. Karena apa? Konsistensi sanksi yang diberikan juga kadang-kadang nggak konsisten lah. Kadang A, kadang B. Hari ini anak dibariskan karena dia terlambat. Ini kan tadi sampah itu buang sampah hanya sebagai contoh ya Pak Endang ya. Saya ambil contoh misalnya tadi terlambat. Oke, anak terlambat. Hari ini anak baris. Besok belum tentu mereka disuruh baris. Terus besoknya lagi tiba-tiba disuruh bersih-bersih. Dan kita juga ada salah satunya yang kita langgar di situ, anak tidak boleh masuk ke kelas. Tidak boleh masuk ke kelas berarti anak itu tidak mengikuti pelajaran yang seharusnya dia ikuti. Betul. Itu salah satunya. Ya ini sih mungkin hal-hal kayak gitu. Kemarin saya udah sempet senang, bangga adanya poin-poin mungkin yang tadi Pak Muntaha copot. Dengan adanya poin-poin itu dari apa? Dari saya SMA kalau tidak salah, saya satu SMA kalau nggak salah nih, saya SMA sama Pak Hedi sama Pak Azmi kebetulan dulu. Oh, satu sekolah kebetulan. Iya dulu pernah. Kalau nggak salah udah ada poin-poin seperti itu. Nah, jadi kalau hanya himbauan menurut saya udah bukan waktunya lagi menghimbau anak-anak SMA. Tapi sanksi-sanksi itu diberlakukan yang memang harus diberlakukan dengan konsekuensi yang memang harus ditegakkan, dan sanksi yang nggak boleh hari ini A, besok B, besok C. Dengan ada poin kayak gini sebenarnya bagus. Dengan anak mengumpulkan, oh ada berapa poin, mereka berlomba-lomba poin paling sedikit bukan poin paling banyak pastinya. Karena semakin banyak poin, konsekuensinya apa? Balik lagi, dikeluarkan kah atau tidak naik kah? Tapi kalau misalnya tidak ada konsekuensi itu, mereka akan ya udahlah, ya udah nggak apa-apa. Paling juga cuma bersih-bersih, suruh baris, nggak belajar, enak, beres. Besok begitu lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, saya coba menanggapi dulu, kita sharing ini ya. Jadi intinya kalau saya tanggapi dari Pak Hedi, dari Pak Aldi, intinya hukuman masih butuh. Oke, jadi di sini diarahkan memang ada yang disebut dengan konsekuensi. Kemarin mungkin sudah ada sedikit dibahas di video itu, hukuman, penghargaan. Yang disebut hukuman itu seperti apa, yang disebut dengan konsekuensi itu seperti apa. Memang arahannya kalau untuk keyakinan kelas ini, nanti segala tindakan-tindakan yang memang menyalahi keyakinan kelas itu diarahkan dengan tindakan restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu adalah proses guru sama murid ketika murid melakukan kesalahan, ngobrol, dicari jalan keluarnya, tapi tetap setelah obrolan itu anak tidak merasa diomelin, anak tetap merasa biasa aja. Hanya mereka kembali kepada kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Artinya memang seperti tidak ditindak sama sekali, tetapi mereka hanya diberikan keyakinan, diberikan pemahaman kepada dirinya, oh yang begitu teh salah. Kamu nanti ke depannya mau bagaimana? Ketika misalkan ada tadi adu otot dan lain sebagainya, dipanggil, diobrolin, kamu kenapa melakukan ini? Misalnya saya coba, misalkan ketika ada yang melakukan adu otot, saya coba lakukan restitusi misalnya. Pertama, stabilkan identitasnya. Semua manusia pasti pernah salah kok. Bapak juga dulu pernah berantem. Nah, sehingga nanti anak itu akan mulai tidak merasa, karena kalau orang lagi salah biasanya dia lagi mumet dan untuk berpikir ke rasional itu agak susah. Makanya harus stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dirinya lah gitu ya. Kemudian kan kita bisa kita tanyakan misalkan, kalau punya keyakinan kelas misalkan, apa keyakinan kelas kita? Kalau misalkan nggak ada keyakinan kelas, bisa kita cari nilai universalnya, nilai kebajikannya. Menurut kamu berantem itu salah apa enggak sih? Gitu. Nanti setelah itu kan kita bisa tanyakan juga misalkan,
Lalu setelah ini kamu mau apa nih? Kamu udah berantem ini. Biar dia sendiri yang berpikir, misalkan, oh iya Pak, berarti saya harus bermaaf-maafan lah dengan lawannya, atau mungkin ke depannya saya mungkin tidak boleh melakukan seperti ini lagi lah gitu. Jadi mereka nggak diapa-apain gitu. Mereka tetap bisa kembali dengan, kalau mungkin bahasa kita mah apalagi anak-anak SMA ya, dia cuma digituin doang gitu ya. Jadi kembalinya biasa lagi. Tapi ada sesuatu nilai kebajikan yang dipahaminya. Ada masuk di situ. Mungkin bahasanya kalau bahasa Pamuta misalkan orang harus lari, ini malah jalan gitu ya. Ini malah jalan. Tetapi kalau memang semua guru-guru sudah semuanya melakukan seperti itu, ada kejadian lagi, tindak lagi seperti itu. Ada kejadian lagi, tindak lagi seperti itu. Seperti halnya nggak usah diurusin yang negatif-negatif. Urusin aja yang positif-positif, nanti yang negatif juga ngikut gitu. Lebih cenderung ke arah ke situ. Mungkin gambaran tanggapannya seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa coba ini disebutnya apa ya, teori kontrol guru, bisa dikeatasin sedikit lah. Ada guru itu bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau, yang terakhir adalah manajer gitu. Kalau guru penghukum biasanya berbuatnya suka menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu telat mulu. Tapi kalau misalkan membuat rasa bersalah mah biasanya ibu-ibu yang pinter. Bahasanya halus tapi dalam gitu. Kamu ini ya nak, mana sih? Nggak ngerti amat sih kamu ya gitu ya. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau teman ya mungkin lebih ke, kamu gimana sih? Tapi mereka biasa aja. Kemudian kalau pemantau biasanya dia memperlihatkan peraturannya. Nada ngomongnya datar biasa saja. Kamu tahu nggak sekarang jam berapa? Berarti kamu tahu dong telat. Lalu kalau kamu telat kamu harus apa? Nah gitu. Itu pemantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan, kamu kenapa telat gitu? Bukan kalau pemantau bedanya memunculkan sesuatu yang sudah ada. Misalkan sudah ada peraturan dan lain sebagainya, itu dia munculkan. Aturannya apa? Ini apa gitu. Kalau manajer nanyakan, kamu kenapa telat? Gitu dan lain sebagainya. Mungkin ke atasnya lagi, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, dan lain sebagainya. Saya kecewa sama kamu, guru pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Udah diomongin beberapa kali, masih aja telat, dan lain sebagainya. Itu kemudian hasilnya, kalau sebagai penghukum biasanya murid mendendam, memberontak, menyalahkan orang lain. Kalau pembuat merasa bersalah, bahkan itu kadang-kadang menjadi lebih berbahaya itu ya, lebih berbahaya. Kalau gurunya sebagai teman, nanti malah ketergantungan sama guru itu. Akibatnya kalau memang Pak Aldi sudah dianggap dia teman, guru yang lain jadi jelek gitu. Karena nggak bersikap seperti Pak Aldi gitu. Giliran Pak Aldi nggak ada, dia kembali lagi biasanya gitu. Kalau Pak Aldi nggak ada. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi. Tadi itu mungkin kalau ada polisi pakai helm, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau manajer menguatkan karakter, menguatkan watak. Mungkin yang lain terus, paham? Nah ini kenapa harus yang kita lakukan itu adalah restitusi, bukan menghukum atau lain sebagainya gitu. Ada lagi mungkin yang perlu dibahas kaitan dengan dunia dampak pada murid ya. Mengulangi kesalahan berulang kali kalau dihukum, udah telat sering dihukum gitu lagi gitu. Atau mungkin juga kita bisa pikir, kenapa sih nggak pakai hukuman? Atau mungkin kita pernah berpikir, dulu saya juga waktu di dalam manajemen gitu ceritanya ya. Ketika membuat aturan, misalkan harus diginiin lah anak, tapi kan buktinya nggak selesai. Ujungnya anak tuh gitu-gitu lagi. Diberi hukuman juga gitu-gitu lagi gitu. Ya mending berikan keyakinan kalau begitu. Berikan pemahaman gitu. Kemudian kalau dia sebagai dengan guru yang pembuat rasa bersalah, biasanya murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas bagi dirinya. Si guru itu nggak diajakin ketika dia membayangkan cita-citanya apa, guru itu nggak ada di situ.
Kemudian kalau sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitas. Ketika gurunya nggak ada, dia jadi nggak benar lagi gitu ya. Kemudian kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan bukan gurunya yang dipikirkan, tapi peraturannya. Dan seterusnya. Kalau dia sebagai manajer gurunya, nanti murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas gitu. Sampai sini boleh ditambah lagi. Rencana sejam bisa lebih dari sejam ini. Kayaknya jam 5 lah sekalian absen. Ya. Jadi mungkin tadi menanggapi bahwa sebenarnya bukan sanksi yang seperti saya bilang itu harus anak membersihkan rumput, membersihkan sampah, disuruh baris kalau terlambat. Ini contoh lah, salah satu contoh yaitu terlambat yang sering saya lihat. Ya itu sebuah sanksi, tapi itu sanksi yang salah menurut saya. Kalau kita kan mengenal bahwa siswa kita itu sekarang dikenal sebagai sandwich generation. Cara menyelesaikan masalah yang pernah saya baca, saya lupa buku siapa, yang pasti bukan Pak Muntaha bukunya yang nulis nih, kalau nggak salah. Jadi cara menyelesaikannya pun dengan cara sandwich yang tadi Pak Endang bilang sebenarnya. Yeah. Kita tahu lapisan-lapisan sandwich, atas itu roti, bawah itu tengah itu isi, bawah roti lagi. Jadi jangan pernah ke anak itu menghardik tadi kata Pak Endang, atau langsung menjudge anak itu salah, ditanyakan, kamu terlambat terus, mau jadi apa besarnya dulu. Tapi dengan cara apa? Roti atas dulu. Ya istilahnya ngobrol ngalor ngidul sampai nanti baru ke tengahnya dapat masalahnya baru diomongin. Dan nanti untuk solusinya apa? Mereka sendiri yang nyari. Waktu itu saya udah pernah sama Pak Endang di ruang BK waktu itu ngobrol kayak begitu. Dan itu juga pernah saya baca memang. Belum lama saya baca. Jadi enggak melulu sanksi itu, tapi tadi dengan poin, sanksinya dengan poin. Jadi kalau anak sudah berapa menyentuh poinnya sekian, kita lihat, oh dia dapat poin dari apa aja, karena kan setiap kesalahan ada poinnya. Misalnya dengan 25 poin, ternyata kesalahan yang selalu berulang-ulang itu terlambat, barulah dilakukan tadi cara sandwich tersebut. Jadi bukan dengan sanksi menghukum atau menghardik, kamu gak bakalan naik karena kamu telat melulu bla bla bla, gak bakalan sukses. Kayak waktu itu Pak Tirta ya pernah gak bakalan sukses karena telat melulu misalnya. Gak bisa seperti itu, tapi diajak ngobrol, baru dia mencari solusinya sendiri. Seperti itu mungkin. Berarti bagaimana nanti harus menciptakan guru-guru yang ramah, tidak pada jarudes gitu ya. Itu memang cukup berbahaya juga, judes dan sebagainya. Ada lagi yang menambahkan? Cukup? Oke. Ya, boleh silakan. Kalau tadi menyambung Pak Aldi, mungkin lebih kepada konklusinya sih, yang sekarang lagi trending ini guru menjadi coaching ini kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sehingga si yang bersangkutan mendapatkan solusinya. Mungkin yang kita tahu, nggak tahu kalau istilahnya bahasa olahraga itu coach itu sebagai apa, dia paham tentang aturan, dia paham tentang permainan, tapi yang memberikan jawaban ini, solusinya dari strategi permainan ini muncul juga bukan hanya dari coachnya, bukan hanya pelatihnya, diri dianya sendiri yang muncul. Mungkin itu lebih kepada coachingnya. Iya, betul. Memang kalau di trending sekarang itu memang untuk guru namanya coaching, untuk murid namanya restitusi. Dua-duanya hampir sama gitu. Hanya kalau murid mungkin masih dibawa kepada hal-hal penguatan karakter melalui nilai-nilai kebajikannya itu. Baik Bapak Ibu, yang terakhir Pak Hum dibukakan tadi tabnya, mungkin bisa sedikit kasih solusi-solusi atau contoh-contoh peraturannya. Saya berharap nanti setelah ini juga saya harus membuat video pembuatan keyakinan kelas bersama murid, dan mungkin di situ juga ada Bapak Ibunya. Masih mengganjal, masih mengganjal dengan keyakinan. Apakah dengan kalimat dilarang itu akan positif negatif? Enggak juga. Enggak. Saya tadi begitu
Anda bicara itu saya langsung ngomong di dalam Allah, firman Allah itu wala taqrabuz zina wala taqum fihi abadan wala taqrabus sholata wa antum sukara wala memang dengan kalimat la itu arahnya negatif. Ya. Tapi itu kan bukan untuk meyakinkan. Iya kan? Ya. Makanya maksud saya gini loh. Kalau bahasa sekolah itu kalau enggak sekarang susah ya. Keyakinan kelas. Ada giliran bahasa yang keras-keras mah nggak boleh dipakai. Saya kadang-kadang bingung ini. Kok bahasa saya diambil gitu loh. Ketika saya mau menggunakan kata keyakinan itu nggak boleh. Lama-lama nih bahasa bayat masuk ke negara ini. Bener. Giliran saya yang pakai mah nggak boleh teroris. Giliran Anda yang pakai kok boleh kan geblek saya bilang. Iya ini gimana sih? Bahasa keyakinan itu nggak ada sebetulnya. Jadi jangan pakai bahasa ini. Tapi bahasa kesepakatan lah, gitu maksud saya. Boleh. Berarti kalau ada usulan kesepakatan ini khususnya untuk sekolah kita. Di sekolah kita jangan lagi munculkan bahasa keyakinan kelas. Jangan. Munculkan kesepakatan kelas. Setuju? Terus yang berarti kedua nanti ketika kita penerapan ke murid, yang Anda buat itu kok sama aja, coba kalimatnya. Dilarang ini. Kebijakan positifnya apa maksudnya? Jadi bahasanya yang diperhalus. Iya, maksudnya ini konklusinya, waduh. Anda menggunakan bahasa matematika juga, saya menggunakan bahasa logika juga udah nggak salah, udah nggak benar ini, iya kan? Coba aja lihat bahasa apa tadi nomor 1 itu dilarang apa? Dilarang buang sampah sembarangan. Yang kedua, buanglah sampah. Itu kan hanya deduktif sama induktif aja. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian yang ketiga konklusinya apa? Ya, yang selanjutnya keputusannya jagalah menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Karena mungkin di sekolah kita belum sekolah penggerak ya. Jadi nggak ada yang disebut dengan moto itu. Tapi kalau di SMA 3, SMA 4 di situ malu jika Anda datang terlambat. Itu kan sebetulnya keyakinan kelas. Iya kan? Nah, maksudnya seperti Pak itu Endang memang. Saya bukan hanya berdiri di sini gitu loh, bikin. Tapi kalau seandainya kayak di toilet itu dilarang siswa, dilarang ya kan? Kan bahasanya bahasa umum kan. Jadi maksud saya gini loh, biarkan bahasa itu bergulir dan dimaknai oleh anaknya sendiri. Betul. Contoh, puisi. Siapa yang bisa menerjemahkan puisi? Nggak ada, kecuali penyair itu sendiri. Titik. Assalamualaikum. Ya. Nggak bisa. Masuk kayak misalkan malu datang terlambat. Itu termasuk kesepakatan. Termasuk keyakinan loh. Ya. Nih terakhir nambahin sedikit. Terus kalau saya ngelihat kalau toh ini dijalankan gitu prosesnya nanti, kalau di mata saya mah ini nanti tergantung targetnya juga gitu, berapa banyak yang tanda kutip sudah positif atau justru kebalik gitu loh. Malah yang negatifnya yang banyak, artinya kan proses kita itu sangat berat gitu. Apalagi dengan seakan-akan emang hukuman yang direct langsung itu nggak boleh gitu kasarnya ya. Itu berat banget kalau menurut saya mah. Dan nyambung kata Pak Muntaha juga saya ingat walillahi yasjudu ma fis samawati wal ardi wa karha wa dzil asal, artinya orang itu ada yang taat memang taat dengan sendirinya atau memang terpaksa, ya memang karena dipaksa gitu. Tapi meskipun sudah dipaksa ada yang ngeyel gitu. Itu loh gitu. Iya. Dua tipe loh yang di ayat tadi, dua tipe ya, memang karena dia ta'au dengan sendirinya gitu, atau tadi karha gitu, terpaksa ya karena memang dipaksa gitu. Tapi meskipun sudah dipaksa, terpaksa tetap aja nggak mau gitu. Itu loh yang saya amati gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Nanti mungkin dicoba bahasa-bahasa ini, apalagi kebetulan di sini mungkin ada ahli bahasa dan sebagainya. Tolong dibuatkan, misalkan peraturan sekolahnya apa ada di situ ya. Nah, kita rubah jadi kalimat positif atau mungkin mau langsung ke sini juga nggak masalah. Kita rubah peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan, kesepakatan kelas. Kalau disebut kesepakatan kelas kan berarti yang membuat itu harus anak-anak. Kalau disebut kesepakatan sekolah berarti yang membuat itu harus warga sekolah. Nggak bisa hanya manajemen yang membuat kesepakatan sekolah, itu nggak bisa. Harus warga sekolah yang membuatnya. Kalau kesepakatan kelas ya berarti harus siswa yang membuatnya. Kita sebagai guru mengarah-arahkan gitu ya. Boleh. Nanti bisa ditambahkan poin-poinnya di sini. Sampai nanti ada bayangan lah setidaknya bagi yang mau kayaknya nih coba gitu ya di kelas itu dibuat keyakinan kelasnya. Kan memang kalau ini kan harusnya memang
sifatnya masif, mungkin harus ada kebijakan dari kepala sekolahnya dulu gitu ya, Bapak Ibu buat, nah dan sebagainya, sehingga lebih masif, lebih tepat juga. Mungkin kalau memang kita hanya segelintir orang-orang saja yang coba membuat ini, takutnya menjadi sebuah isu yang nggak baik untuk murid-murid yang mungkin tidak dilakukan ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Selanjutnya nanti tolong diisi ini, Pak Ahum, linknya di copy deh, linknya di copy, dikirimin ya. Nanti bisa di HP langsung ngetiknya. Nanti hasilnya kan ini juga ada screenshotnya, oh ini loh percobaannya gitu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.